Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razaldi Ramadhani, NIM E2018-2177. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama. Yang poin yang kedua, yakni terobosan pemasaran. Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sekarang sudah banyak persaingan yang memiliki produk yang sejenis. Perusahaan harus bisa menentukan strategi yang tepat agar perusahaan bisa terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perusahaan harus melakukan inovasi produk agar produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan para konsumen dan dapat memuaskan mereka. Menurut Coulter dan Keller dalam buku Marketing Management edisi 13, pengertian pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan Coulter dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Menurut Coulter dan Keller pula, urutan penciptaan dan menghantarkan nilai melalui 3 fase, yaitu yang pertama fase memilih nilai, mempresentasikan pekerjaan rumah pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Yang kedua, yakni fase penyediaan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Untuk poin yang ketiga, yakni fase mengonsumsikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, iklan, dan sarana penjualan lain untuk mengumumkan dan memproduksikan produk. Untuk selanjutnya ini persepsi konsumen X1. Menurut Coulter dan Keller itu persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan nilai sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Proses persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologi yang dikenal sebagai sensasi. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi menurut Walgito berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yang dikemukakan adanya beberapa faktor, yakni yang pertama objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera dan reseptor. Yang kedua yakni alat indera, syaraf, dan pusat. Susunan syaraf, alat indera, atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Untuk yang ketiga yakni perhatian untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan dengan adanya, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Yang kedua yakni motivasi X2. Motivasi menurut Dharma dan Handoko, motivasi adalah keadaan alam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, gunanya untuk mencapai sesuatu tujuan. Teori motivasi menurut Coulter dan Keller ada 3 teori motivasi. Yang pertama yakni motivasi Fried-Sigmund. First, mengonsumsi bahwa kekuatan psikologi yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Untuk yang kedua yakni teori motivasi Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa seseorang terdorong oleh kebutuhan tertentu pada saat-saat tertentu. Dalam Maslow mengupakan kebutuhan manusia tersusun dalam bentuk hierarki dari yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak. Hierarki kebutuhan Maslow diurut dari segi kepentingannya. Ini yang pertama yakni psychological needs, kebutuhan fisik. Yang kedua yakni safety needs, kebutuhan keamanan. Yang ketiga yakni social needs, kebutuhan sosial. Yang keempat yakni esteem needs, kebutuhan penghargaan. Yang kelima yakni
actualization needs, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga yakni teori motivasi Herzberg. Friedrich Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan atau dua implikasi, yakni membedakan dissatisfier, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Yang kedua yakni satisfier, faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Dalam motivasi konsumen terdapat hubungan saling berkaitan dengan faktor-faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi. Faktor-faktor tersebut membangun atau mengetahui motivasi pembeli untuk melakukan tindakan. Motivasi seseorang sangat berhubungan erat dengan perilakunya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.